ujian kinerja angkatan ketiga PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ardiandi Verga. Saya guru SD Negeri 011 Jengkong di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, berikut saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2021 dengan mengambil pembelajaran kelas 5 tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon bimbingan dan saran agar kedepannya saya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kita berdoa dulu. Ketua kelas, silakan pimpin doa di depan. Bersiap. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Sehat? Sehat. Sudah pada sarapan? Sudah. Oke, sekarang Bapak cek dulu kehadirannya. Anissa, Delia, Adit, Chelsea, Fatia, Afgan, Dayat, Mualifah, Kaisa. Oke, semuanya hadir ya. Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Berhubung sekarang masih pandemi, jadi kita tetap menerapkan 3M, patuhi protokol kesehatan. Nah, seperti gambar di depan, yang pertama itu dengan memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, lagi selain itu mungkin mengurangi mobilitas. Anak-anak Bapak semuanya maskernya sudah dipakai, sudah mencuci tangan, dan tentunya pun sudah menjaga jarak. Oke, artinya protokol kesehatannya sudah berjalan dengan maksimal. Agar lebih bersemangat sebelum memulai pembelajaran, sama-sama kita nyanyikan lagu Tanah Airku. Bapak harap semuanya berdiri. Biarpun saya pergi jauh.
pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang peredaran darah pada manusia. Sekarang kita belajar tentang organ pernapasan pada manusia. Untuk SBDP, kemarin kita mengenal tangga nada, dan sekarang kita belajar tangga nada mayor serta menyanyikan lagu yang sepadan. Adapun tujuan pembelajaran di sini, dengan mengamati video pembelajaran, anak-anak Bapak semua dapat menjelaskan proses yang terjadi pada organ pernapasan dengan benar. Nah, untuk SPDP-nya, dengan menyimak penjelasan guru, anak-anak Bapak dapat mengidentifikasi lagu yang bertangga nada mayor. Apakah anak-anak Bapak hobi berolahraga di pagi hari, misalkan bersepeda? Bagaimana perasaanmu ketika menghirup udara di pagi hari? Oke, segar. Tahu nggak penyebabnya? Karena di pagi hari belum ada polusi udara. Sekarang perhatikan gambar di depan. Tahukah kamu kegiatan apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang menghirup udara atau bernapas. Bagaimana perasaan kamu saat bernapas? Segar atau plong ya, lepas rasanya. Kemudian, ayo sebutkan organ yang berperan dalam proses pernapasan pada manusia. Yang pertama sekali, hidung. Kemudian, hidung dengan menghirup udara oksigen atau disimbolkan dengan O2, kemudian mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Nah, berikut contoh sederhana pada organ pernapasan manusia atau olahraganya, seperti gambar yang Bapak pegang. Yang pertama itu mulai dari hidung, lalu ke faring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, terakhir di diafragma. Ini pompa udaranya ya, seperti kita bernapas. Nah, kemudian ini juga saat kita mengeluarkan karbon dioksida. Agar lebih memahami pembelajaran ini, mari kita saksikan video berikut. Halo teman-teman, pembahasan kita kali ini tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring
juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk memerangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trakea, selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Itu ada bagian-bagian dari organ pernapasan yang ditunjukkan dengan huruf. Nah, sekarang Bapak ingin menanya satu persatu bagian-bagian tersebut. Mulai dari yang A. Ada yang tahu yang A itu apa, Nak? Hidung, Pak. Hidung, bagus. Lanjut yang B. Faring, Pak. Faring. Lanjut yang C. Laring, Pak. Yang C laring, bagus. Lanjut yang D. Trakea. Yang D itu adalah trakea. Kemudian yang E. Bronkus. Berikutnya F. Paru-paru. Paru-paru. Dan terakhir di G. Diafragma. Oke, udah pada paham anak Bapak. Oke, berikutnya tentang fungsi pada organ pernapasan. Yang pertama, rongga hidung. Siapa yang tahu fungsi rongga hidung? Tempat keluar masuknya udara, Pak. Oke, bagus. Tempat keluar masuknya udara atau pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Berikutnya faring. Siapa yang tahu, Nak, faring? Persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan. Bagus. Persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan. Tepatnya lagi untuk saluran pernapasan, di dalamnya terdapat katup, ya. Kemudian laring. Siapa yang tahu, Nak, fungsi laring? Ya. Organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Terakhir, trakea. Siapa yang tahu? Ya, saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Oke, tepuk tangannya. Oke, biar kita lebih bersemangat, sama-sama kita nyanyikan lagu Anak Kambing Saya.
kambing saya tersebut merupakan salah satu contoh lagu yang bertangga nada mayor. Kenapa mayor? Karena tangga nada mayor merupakan memiliki sifat riang dan gembira, kemudian bersemangat. Selain itu juga biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Nah, berikut interval tangga nada ya. Nah, interval tangga nada mayor. Nada C adalah do sebagai nada dasar. Nah, kemudian interval dari C ke D itu adalah 1. Kemudian D ke E juga 1. Sedangkan E ke F hanya setengah. Lalu F ke G 1, G ke A 1, A ke B 1, dan terakhir B ke C itu setengah. Nah, sekarang coba kita baca sama-sama tangga nadanya. Mulai dari C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, sekarang kita ganti dengan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, ingat ya, 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Yaitu mulai dari C. Yang pertama tadi satunya 2 kali, baru setengah. Kemudian satunya 3 kali, lalu setengah. Untuk mempermudah, jadi ini kita ganti dengan 1, kita ganti dengan G. Sedangkan setengah kita singkat dengan nga. Yuk sama-sama. G, nga, G, 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 nga. Oke, berikutnya. Tadi lagu anak kambing saya adalah tadi mayor. Oke, sekarang kita tadi sudah belajar lagu anak kambing saya dan organ pernapasan. Lirik lagu anak kambing saya kita ganti dengan kata-kata atau lirik organ pernapasan. Oke, sama-sama ya kita nyanyikan. Coba beri semangatnya. Oke, sebelum Bapak bagikan LKPD secara berkelompok. Nah, sekarang kita bentuk dulu kelompoknya. Nah, coba dibentuk dulu kelompoknya. Nah, sekarang Bapak bagikan LKPD ya. Silakan diskusikan menurut kelompoknya masing-masing.
Udah selesai nak KPD-nya? Oke, kalau udah selesai, silahkan masing-masing kelompok dibacakan hasil diskusinya. Mulai dari, kelompok yang di sisi kanan Bapak, silakan. Rongga hidung, organ yang berhubungan langsung dengan dunia luar terdiri atas rambut, hidung, selaput, lendir, dan pompa. Oke, itu untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Saya akan membacakan hasil dari kelompok kami, Pak. Yaitu bagian D adalah trakea. Fungsinya saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus, Pak. Oke, bagus. Bagian D itu adalah trakea yang berfungsi untuk menghubungkan laring dengan bronkus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Next, kelompok 3. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. B. Faring adalah keseimbangan antara kerongkongan dan tenggorokan. Oke, faring adalah hubungan antara kerongkongan dengan tenggorokan. Bagus. Kasih aplausnya untuk kelompok 3. Kemudian kelompok berikutnya, kelompok 4, silakan. Saya akan membacakan diskusi kelompok ini. Tangga nada mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dengan vertikal 1 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Oke, tangga nada mayor, intervalnya 1 1 setengah 1 1 1 setengah atau do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, dari hasil diskusi anak-anak Bapak tadi, Bapak lihat sudah mulai paham dan sudah menguasai materi tentang organ pernapasan dan tangga nada. Untuk mengetahui sejauh mana kalian menguasai materi, berikut Bapak akan membagikan lembar penilaian atau evaluasi. Evaluasi yang sudah Bapak bagikan, silahkan dikerjakan. Oke, udah selesai? Ya, kalau udah selesai, silakan perwakilan dari belakang dikumpulkan dan ke depan. Oke, setelah Bapak koreksi, nah ini udah mulai paham baik tentang IPA, organ pernafasan manusia, maupun pada SBDP tentang tangga nada mayor. Akan tetapi masih ada beberapa lagi yang kurang. Nah, untuk pertemuan berikutnya ini tolong lebih dimaksimalkan lagi dalam pengerjaannya. Sana ya, oke? Adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama muatan IPA tentang bernapas. Bernapas adalah Menghirup oksigen dan mengeluarkan bagian yang segar. Nah, sedangkan untuk muatan SBDP, ciri-ciri tangga nada mayor Semangat yang gembira dan yang diawali mendukung. dengan nada do atau C. Contohnya Halo halo halo.
Selain itu interval tangga nada mayor 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Oke. Bagaimana nak pembelajaran kita hari ini? Bagian mana yang asik? Bagian pernapasan. Video pembelajaran tentang organ pernapasan. Oke. Dan bagian mana yang menyenangkan? Lagu anak kambing saya. Lagu anak kambing saya. Baiklah, itu saja pembelajaran kita hari ini tentang organ pernapasan pada manusia. Untuk muatan IPA, sedangkan SDDP tadi tangga nada mayor. Dan ketemu lagi di penyampaian materi berikutnya untuk muatan IPA organ pernapasan pada hewan, sedangkan SDDP tangga nada minor. Oke, sebelum pulang perhatikan kerapian dan kebersihan di sekitarmu. Nah, kemudian nanti dalam perjalanan hati-hati, nggak perlu kamu mampir kemana-mana karena di rumah orang tua pada menunggumu. Berhubung sekarang masih pandemi, tetap diterapkan protokol kesehatan. Yang pertama tadi memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian mengurangi mobilitas. Oke, sebelum pulang, mari kita sama-sama berdoa. Ketua kelas dipimpin doanya dulu. Bersiap. Siap. Berdoa dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Demikianlah video praktek pembelajaran saya. Semoga bermanfaat. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.